ala Muhammadin khairi khalqihi wa alihi wa sahbihi an-nabi akhir zaman, bapaknya Abdullah, ibunya Siti Aminah, negaranya negeri Mekah. Nabi lahir di Mekah, Nabi besar di Mekah, pergi hijrah ke Madinah, wafat di Madinah, dikuburnya di Madinah, di bumi Siti Aisyah, namanya bumi Thaibah. Allahumma sholli ala Muhammadin khairi khalqihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sahbihi ajma'in. Sallu alaihi. Allahumma salli alaihi. Kita lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini tentang tarbiyatuhu wa wafatu jadduhu. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal alamin. Kalau kita mencintai kekasih Allah, insya Allah Allah jamin Allah pun akan mencintai kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah. Saking sayangnya Rasul terhadap umatnya, Rasul tidak mau masuk surga sebelum seluruh umatnya masuk surga. Qama bitarbiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ba'da wafati ummihi, setelah meninggal ibunya, pendidikannya diteruskan oleh jadduhu. Jadun itu kakek. Jadduhu Abdul Muttalib. Ya. Nah, jangan keliru tuh. Kakeknya Abdul Muttalib, pamannya Abu Thalib. Ya. Kalau umatnya Tobari. Umatnya Tobari. Kita semua adalah umatnya Rasulullah. Nanti yang pertama dibangkitkan di akhir zaman itu, setelah seluruh umat manusia meninggal, yang pertama dibangkitkan adalah Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril itu kekasihnya Rasul. Saking gak teganya mencabut nyawanya Rasulullah bersama Israel, malaikat Jibril gak mau ngedampingin Israel. Saking gak teganya, sampai Rasulullah itu meminta Israel untuk menjemput Jibril. Jibril katanya nyangkut di langit keberapa gitu. Panggil dulu Jibril, kata Rasulullah. Panggil dulu Jibril. Balik lagi tuh Israel. Cuma Rasulullah yang bisa merintah. Siapa? Yang bisa memerintah malaikat. Kita mah nggak bisa. Ya. Balik lagi nggak jadi, cabut tuh Rasul. Saking nggak teganya Jibril melihat Israel mencabut nyawanya siapa? Rasulullah SAW. Kenapa Jibril itu mendampingi Israel? Karena akan mendampingi ketika amal kebaikannya si calon mayit itu baik, dikepakan sayap tangannya Jibril, melihatnya gitu, ya. Kalau amal kebaikan, amalnya nggak ada tuh, kejelekannya banyak, dikepakan sayapnya sebelah kiri, ya, terlihatlah neraka. Maka jangan heran kalau ada yang meninggal itu sampai mangap, melotot, segala macam. Nah, pendidikan Rasulullah SAW ba'da wafati ummihi ila jaddihi Abdul Muttalib. Wa kana yuhibbuhu aktsar. Nah, Abdul Muttalib cinta banget sama Rasulullah. Ya. Akbar, lebih besar cintanya dibandingkan kepada anak-anaknya. Seperti Ustaz kisahkan kemarin itu, Abdul Muttalib itu punya karpet khusus untuk duduk.
Jadi anak-anaknya itu nggak berani naik ke karpet itu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggelendotin siapa? Abdul Muthalib kakeknya. Duduk-duduk di karpetnya, gitu kan? Kata paman-pamannya itu, ya Muhammad, mamnu, gitu kan? Nggak boleh. Tapi kata Abdul Muthalib, biarkan. Karena cucuku ini akan menjadi orang besar di kemudian hari nanti. Jadi kakeknya itu sudah bisa melihat kebesaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Nanti akan terlihat tuh di perjalanannya menuju Safaratul Ula ila Syam, ya, perjalanan pertama ke Syam bersama pamannya. Yaitu kakeknya sudah meninggal. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawat mata jadduhu. Nah, ketika umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai umur 9 tahun, mata jadduh, kakeknya meninggal. Ba'da an kafalahu sanatain, setelah mengurusi Rasulullah, setelah mendidik Rasulullah, merawat Rasulullah selama 2 tahun, ya, 7 tahun, 8 tahun, yang umur ke-9 tahun Rasulullah ditinggal oleh kakeknya. Jadi berapa tahun itu kakeknya merawat Rasul? 2 tahun, sanatain, ya. Karena ketika ditinggal ibunya umur 7 tahun. Ditinggal kakeknya umur 9 tahun. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Thalib. Nah, setelah kakeknya meninggal dunia, diteruskan pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau diteruskan yang mengurusi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pamannya. Siapa pamannya? Yang terkenal Abu Thalib. Wa kana ammuhu faqir. Nah, pamannya ini miskin, fakir, laisa lahul mal. Lakin, akan tetapi ketika ngurusin Rasul, ketika ngerawat Rasul, wassa'allahu rizqah, maka diluaskan rezekinya. Ya, jadi banyak yang ngiri juga ke Abu Thalib itu. Kok semenjak ngurusin Rasulullah itu rezekinya Abu Thalib itu jadi semakin gampang gitu. Ya, itulah kelebihannya, ya. Kota Mekah menjadi terkenal saya bilang kemarin itu karena di situ tempat lahirnya Rasulullah. Madinah menjadi terkenal karena di situ tempat hijrahnya Rasulullah, matinya Rasulullah. Bahkan ditunjukkan ketika pamannya itu miskin sebelum ngurusin Rasulullah, ketika ngurusin Rasulullah pamannya itu menjadi kaya. Wassa'allahu rizqahu, Allah meluaskan rezeki. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddatin kafalatin ammihi qani'an bima qasamahu Allahu wa yassarahu Allahu. Ya. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam bimbingan pamannya itu qani'an, diberikan kecukupan oleh Allah. Bima qasamahu Allahu, ya, dimudahkan oleh Allah segala halnya. Wa yassarahullahu, ya, segala sesuatunya dimudahkan, digampangkan, ya, ketika merawat Rasulullah. Rezekinya lancar, subhanallah. Mudah-mudahan kita banyak sering baca salat kepada Rasulullah, rezeki kita dilancar. Segala urusan kita dimudahkan, seperti halnya Abu Thalib, ya, yang dilancarkan segala sesuatunya oleh Allah semenjak merawat Rasulullah. Subhanallah. Nah, lanjut ke pembahasan berikut. Ra'yuhul ghanam. Nah, ini yang terkenal kita, ya, kisah-kisah orang tua kita dulu itu. Rasulullah itu waktu kecilnya menggembala kambing, ya kan? Ra'yuhul ghanam wa safaratuhul ula ila Syam. Nih, kenabiannya kelihatan di sini. Kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi yar'al ghanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa kecilnya
menggembala kambing, yar'al ghanam di ahli Makkah. Punya siapa itu kambing? Punya orang-orang Mekah. Bi ujratin ya'isu minha. Nah, dengan upah menggembala kambing itu Rasulullah menghidupi kehidupan. Paham? Paham tuh? Walamma balagut tasi'ah. Ketika umurnya nyampe ke umur tasya, umur berapa itu tasya? 9 tahun. Ada yang bilang fi riwayatil ukhra waqila 13 tahun, ya. Ada yang bilang 13 tahun. Min umri Rasul safar ila Syam. Rasul itu pergi ke Ma'aman bersama siapa? Ammihi Abi Thalib, bersama pamannya Abu Thalib. Untuk apa dia pergi ke sana? Tijar, untuk jualan, nemenin pamannya. Walamma qaruba min Busra. Nah, ketika perjalanan menuju Syam itu mendekati daerah Busra. Busra itu nama sebuah tempat. Rahibu Bakhirah. Ada nama rahib bernama Bakhirah. Pendeta. Rahib itu pendeta. Ada pendeta yang bernama Bakhirah. Akhbaru anhu, memberitahukan kepada pamannya Abu Thalib bi annahu sayakunu akhirul anbiya, bahwasanya ini anak ini bakal jadi akhirul anbiya. Dari mana tahunya? Karena Bakhirah itu pendeta-pendeta pada zamannya ketika itu tahu ciri-ciri kenabian. Gitu ya. Ketika Rasulullah SAW berjalan bersama Abu Thalib itu, pohon-pohon tunduk, batu-batu tunduk, gitu ya. Terus alam semesta itu menjadi berubah ketika Rasul lewat. Nah, di situ salah satu ciri-ciri kenabian. Karena si Bakhirah ini, pendeta ini bilang, "Annau sayakunu akhirul anbiya." Nabi Muhammad SAW menjadi nabi terakhir. Wa talaba minhu ayyarji'a bihi. Ya. Minta kepada pamannya untuk dipulangin tuh Rasul. Kemana? Ke Mekah. Kenapa? Khaufan alaihi. Takut terjadi sesuatu kepada Rasul min aduwin yatarakkabahu. Ya, takut musuh-musuhnya itu mengintai Rasulullah. Ya. Akhirnya wa qad istadala ala nubuwatihi bi alamatihi allati fi kutubi ahlil kitab. Ya. Apa itu? Wa qad istadala itu dipaparkan ala nubuwatihi, tanda-tanda kenabiannya itu, bi alamatihi, dengan ciri-ciri allati fi kutubi ahlil kitab, tertulis itu di kitab-kitab para ahli kitab, kenabian Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya udah tahu, ya, mereka udah tahu itu bahwasanya bakal ada nabi akhir zaman. Cuman mereka banyak yang memungkiri kenabian Rasulullah SAW. Ada pertanyaan sampai situ? Jadi siapa yang mengurus Rasul setelah wafatnya ibunya? Siapa? Abdul Muthalib apa Abu Thalib? Abdul Muthalib. Kalau pamannya? Abu Thalib. Ya. Kakeknya sayang nggak sama Rasul? Sayang banget. Sayang banget. Ya subhanallah. Dibandingkan sayang kepada anak-anak. Karena dia udah tahu ciri-ciri kenabiannya itu. Bahkan mungkin kakeknya itu dikatakan bisa melihat sesuatu. Seperti itu ya. Jadi zamannya dulu itu air Zam-Zam itu pernah tertutup itu, sumur Zam-Zam itu. Nah kakeknya itulah, Abdul Muthalib itulah yang menemukan air Zam-Zam setelah air Zam-Zam itu tertutup puluhan tahun sebelum itu. Pada umur berapa kakeknya meninggal? Nek, kakeknya meninggal umur berapa Rasul? 9. 9 apa 8? Samanya sanawat 8 ya.
sama niatun tis'atun sab'atun sama niatun tis'atun 7, 8, 9. Makanya dia bilang kakeknya itu ngurusin Nabi itu tadi Ustaz bilang 9 ya, 8 sama niat 8 tis'ah 9 ya, 8 tahun sama niat sanawat ya. Wa ba'da wafati jadihi kafaluhu Abu Thalib ya. Apakah Abu Thalib itu miskin ketika sebelum ngurusin Rasul? Ya, miskin, tidak punya. Laisa lahul mal, dia nggak punya harta. Punya harta mungkin buat makan doang. Tapi ketika Rasulullah itu dirawat oleh Abu Thalib, Allahu rizqah, Allah meluaskan rezekinya Abu Thalib. Pada umur berapa Rasul safar ila Syam? Set. Hah? Umur berapa? Hei, tasya. Ya, umur tasya. Bahkan ada riwayat mengatakan umur 13 tahun. Min umri. Safar ila Syam ma'a ammihi Abi Thalib. Siapa yang melihat tanda-tanda kenabian Rasul ketika safar ila Syam? Bakhira itu nama seorang pendeta di wilayah Busra ya. Pendeta di wilayah Busra. Di mana diwafatkannya, dikuburkannya ibunya Rasul? Ayo kemarin tuh Mas. Abwa itu perkampungan antara Mekah dan Madinah. Subhanallah ya, mudah-mudahan